Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Atma Saputra dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini dengan NIM belakang 004. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu wudhu, apa sih rukun-rukun yang ada di dalam wudhu, dan juga beberapa hadis yang telah diriwayatkan. Sebelumnya saya di sini akan melaksanakan tugas akhir dari TFD atau Tafakufidin. Baik, kita langsung ke materinya. Baik, apa sih itu wudhu? Pengertian dari wudhu itu apa sih? Wudhu adalah mencuci atau membasuh seluruh anggota badan tertentu dengan air sebelum mengerjakan sholat. Berwudhu merupakan syarat sah sholat, sehingga saat kita mengerjakan suatu sholat tetapi tidak berwudhu, maka sholat kita mubah atau tidak sah. Wudhu bertujuan untuk membersihkan diri dari najis, sehingga saat beribadah kepada Allah SWT, tubuh kita dalam keadaan suci dan bersih. Adapun beberapa rukun wudhu yang harus kita pahami. Sebelum berwudhu, ada sejumlah rukun wudhu yang dapat menentukan sah atau tidaknya wudhu yang telah kita lakukan atau yang telah kita laksanakan. Rukun wudhu itu yang pertama adalah niat. Niat dalam wudhu harus dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. 2. Membasuh muka atau membasuh wajah. Membasuh dari ujung rambut sampai ujung dagu dan ujung dagu dan bagian antara kedua telinga. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku, mulai dari telapak tangan, pergelangan tangan sampai dengan siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Berbeda dengan membasuh, mengusap hanya mengenakan air tanpa perlu menggosoknya. Jadi ini. Setelah itu, yang kelima ialah membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi mulai dari seluruh bagian telapak kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib atau harus berurutan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah. Wudhu harus dilakukan secara berurutan, karena jika tidak maka kita tidak akan sah. Ini adalah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a birofil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Tata cara berwudu. Berniat sebelum wudu. Pertama yaitu berniat sebelum wudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak kanan. Yang ketiga ialah berkumur. Yang keempat, membersihkan kedua lubang hidung. Yang kelima, membasuh muka. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Yang ketujuh, mengusap kepala. Yang kedelapan, mengusap telinga. 9. Mencuci kaki. Dan ke-10, doa setelah wudhu sebagai penyempurna wudhu. Hendaklah membaca doa setelah wudhu. Keutamaan berwudhu. Jadi, wudhu adalah salah satu amalan dan ibadah yang fadilahnya sangat luar biasa. Keistimewaan ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antara fadilah wudhu ialah bahwa wudhu bisa mensucikan sang mutawaddi atau orang yang wudhu dari kesalahan dan dosa, serta membersihkan anggota tubuh yang dibasuhnya dari kotoran-kotoran yang menempel seperti hadas kecil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah atau diampunilah dosa-dosa wajahnya, di mana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air. Ketika membasuh kedua tangannya, maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosanya atau bersama percikan air yang terakhir, hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian setelah itu membaca asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi
bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang bertaubat dan bagian dari orang-orang yang mensucikan diri. Maka dibukalah pintu surga yang ke-8 yang dapat ia masuki dari manapun pintu yang ia kehendaki. Hadis riwayat At-Tirmizi 55. Dari Utsman bin Affan. Jadi setelah kita menonton atau membaca dari PowerPoint yang telah saya sajikan tadi, kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa berwudu yang baik dan benar itu kita harus tertib atau harus sesuai aturan dari mulai kita kumur sampai kita doa setelah berwudu. Itu semua harus dilakukan secara teratur atau secara tertib, di mana kita harus berurutan dan juga dengan berwudu saja kita bisa mendapatkan beberapa hal baik seperti terlunturnya dosa-dosa dari yang dulu atau mungkin yang akan datang, dan juga kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian PowerPoint dan presentasi dari saya. Saya Maulana Atwa Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.